Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Aisyah Yuriahya dengan NIM 193141069, kemudian Kamila Kusmaningsih dengan NIM 193141072. Di sini kami akan menyampaikan materi dengan judul Pengembangan Instrumen Penilaian Pembelajaran PKN di MI. Untuk submateri pembahasan pada kali ini, yang pertama ada pengertian penilaian, kemudian yang kedua prinsip pengembangan penilaian, kemudian yang ketiga penilaian kelas, kemudian yang keempat jenis penilaian autentik, dan yang kelima pemberian skor atau scoring. Untuk pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian penilaian. Nah, penilaian itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik secara sistematis dan memberikan keputusan-keputusan yang sesuai berdasarkan hasil penilaian tersebut. Nah, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pada pasal 1 menjelaskan bahwa penilaian itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, hasil belajar siswa itu merupakan informasi bagi guru untuk melihat keberhasilan belajar siswanya. Kemudian, pentingnya hasil belajar tersebut, maka guru memerlukan alat untuk mengumpulkan informasi berupa data. Nah, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut itu disebut dengan instrumen penilaian. Kemudian, materi yang kedua itu mengenai prinsip pengembangan penilaian. Nah, prinsip penilaian pendidikan di Indonesia sendiri itu telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan, di mana terdapat 8 prinsip di dalamnya. Yang pertama adalah berorientasi pada pencapaian kompetensi, di mana setiap penilaian yang dilakukan itu harus berfungsi untuk mengukur ketercapaian siswa dalam pencapaian kompetensi seperti yang telah ditetapkan di dalam kurikulum. Kemudian prinsip yang kedua adalah valid, di mana penilaian yang dilakukan harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk itu, diperlukan alat ukur yang dapat menghasilkan hasil pengukuran yang valid dan juga reliabel. Kemudian prinsip yang ketiga adalah adil, di mana penilaian yang dilakukan harus adil untuk seluruh siswa, dan siswa harus memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama. Kemudian prinsip yang keempat adalah objektif. Nah, di sini di mana dalam menilai hasil belajar siswa, seorang guru harus dapat menjaga objektivitas baik dalam proses dan hasil penilaian. Nah, objektivitas sendiri di dalam penilaian itu dipengaruhi oleh unsur subjektivitas penilai. Nah, unsur subjektivitas ini dapat mempengaruhi penilaian pada saat pelaksanaan kegiatan, penskoran, dan pengambilan keputusan hasil belajar siswa, seperti itu. Kemudian yang kelima, berkesinambungan. Nah, penilaian yang dilakukan itu harus terencana, bertahap, teratur, terus-menerus, dan berkesinambungan untuk memperoleh informasi hasil belajar dan perkembangan belajar siswa. Kemudian, dalam pengambilan keputusan pencapaian hasil belajar siswa, tidak boleh dilakukan hanya berdasar informasi hasil belajar siswa pada tes akhir semester saja, tetapi harus diputuskan berdasarkan informasi hasil belajar siswa dari berbagai sumber yang diperoleh secara berkesinambungan. Jadi, tidak hanya dilakukan pada tes akhir semester saja. Kemudian prinsip yang keenam adalah menyeluruh, di mana prinsip menyeluruh ini di dalam penilaian mengandung arti bahwa penilaian yang dilakukan harus mampu menilai keseluruhan kompetensi yang terdapat dalam kurikulum yang mungkin meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan prinsip menyeluruh ini itu juga disebut dengan prinsip komprehensif. Kemudian prinsip yang keenam adalah prinsip terbuka, di mana kriteria penilaian itu harus terbuka bagi berbagai kalangan sehingga keputusan hasil belajar siswa itu jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian prinsip yang terakhir atau prinsip yang ke-8 adalah bermakna, di mana hasil penilaian itu hendaknya dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil belajar siswa, bisa dari keunggulan dan kelemahan siswa,
minat, serta potensi siswa dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Untuk pembahasan materi yang ketiga, ini adalah mengenai penilaian kelas, di mana saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian kelas, yang kedua ciri-ciri dari penilaian kelas. Untuk yang pertama, pengertian penilaian kelas. Nah, menurut Mimin Haryati, penilaian kelas itu adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru untuk pemberian nilai terhadap hasil belajar siswa berdasarkan tahapan kemajuan siswa sesuai dengan daftar kompetensi yang telah ditetapkan di dalam kurikulum. Pengertian yang lain mengenai penilaian kelas itu adalah bahwa penilaian kelas adalah proses pengumpulan penggunaan informasi oleh guru untuk memberikan nilai terhadap hasil belajar siswa berdasarkan tahapan kemajuan belajarnya sehingga didapatkan potret atau profil kemampuan siswa sesuai dengan daftar kompetensi yang telah ditetapkan di dalam kurikulum. Untuk penilaian kelas sendiri itu dapat dilakukan dalam suasana formal maupun informal. Kemudian di dalam kelas maupun di luar kelas terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran ataupun tidak terintegrasi di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, adapun tujuan dari penilaian kelas itu adalah yang pertama, mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa. Kemudian tujuan yang kedua, mengukur pertumbuhan dan perkembangan belajar siswa. Kemudian yang ketiga, adanya penilaian kelas ini dapat mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Kemudian yang keempat, dapat mengetahui hasil pembelajaran. Yang kelima, dapat mengetahui pencapaian dari kurikulum. Kemudian yang keenam, memotivasi siswa untuk belajar. Kemudian tujuan yang terakhir itu adalah memotivasi guru agar melakukan kegiatan pengajaran dengan lebih baik. Nah, dari tujuan tersebut yang telah disebutkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian berbasis kelas itu pada dasarnya tidak hanya sekedar menjadi menilai siswa, tetapi juga seluruh komponennya, termasuk proses pembelajaran, seperti guru, metode, dan media pembelajaran. Nah, karena kegiatan pembelajaran itu tidak semata-mata diorientasikan kepada kegiatan siswa, tetapi merupakan sistem yang melibatkan semua komponen kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua ini adalah mengenai ciri-ciri penilaian kelas. Menurut Mansur 2009 menyatakan bahwa ciri penilaian kelas itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses penilaian itu merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, strategi yang digunakan mencerminkan kemampuan anak secara autentik. Kemudian yang ketiga, penilaiannya itu menggunakan acuan patokan atau kriteria. Hal ini dilakukan karena untuk mengetahui ketercapaian kompetensi siswa. Kemudian yang keempat, memanfaatkan berbagai jenis informasi. Kemudian, menggunakan berbagai cara dan alat penilaian. Kemudian yang selanjutnya, keputusan tingkat pencapaian hasil belajar siswa itu berdasarkan berbagai informasi. Kemudian mempertimbangkan kebutuhan khusus siswa. Dan yang terakhir, penilaian yang menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari ciri penilaian kelas yang telah saya sebutkan tadi itu menunjukkan bahwa penilaian itu merupakan bagian yang sangat penting dari proses pembelajaran. Jadi di setiap pembelajaran itu harus disertai penilaian untuk mengetahui kemampuan siswa dalam proses pembelajaran dan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi siswa. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai jenis penilaian autentik. Istilah autentik ini merupakan sinonim dari kata asli, nyata, valid, atau reliable, yang berarti keadaan yang nyata atau keadaan sebenarnya, yaitu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian tertulis bahwa penilaian otentik adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari input, proses, dan output. Sedangkan menurut Nur Hadi tahun 2004 nomor 172, penilaian otentik sendiri adalah proses pengumpulan data oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik
yang telah dilakukan, di mana mampu mengungkapkan, membuktikan, dan menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kemampuan sudah benar-benar tercapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian otentik itu adalah penilaian yang mencakup sikap, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki siswa, dan mereka mampu menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Menurut jenisnya, penilaian otentik ada 4, yaitu yang pertama adalah penilaian kerja yang meliputi daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, kemudian skala penilaian, dan juga memori atau ingatan. Penilaian yang kedua yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek berfokus pada perencanaan, pengerjaan, dan produk proyek. Kemudian, penilaian proyek ini dapat dilakukan dengan instrumen daftar cek, skala penilaian, atau narasi yang dituangkan dalam bentuk poster ataupun tertulis. Penilaian yang ketiga yaitu penilaian portofolio, di mana langkah-langkahnya yaitu pertama, guru menjelaskan secara ringkas esensi atau tujuan dari penilaian portofolio. Yang kedua, guru bersama siswa menentukan jenis portofolio yang akan dibuat. Yang ketiga, siswa baik individu ataupun kelompok di bawah bimbingan guru menyusun portofolio pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu guru menilai portofolio siswa dengan melihat kriteria yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu jika memungkinkan, guru dan siswa dapat membahas bersama portofolio tersebut yang telah dihasilkan. Dan yang terakhir, guru kemudian memberikan feedback kepada siswa atas hasil penilaian portofolio. Penilaian yang terakhir yaitu penilaian tertulis. Tes ini terdiri dari memilih atau mensuplai jawaban dan uraian. Memilih jawaban yang terdiri dari pilihan ganda, benar atau salah, ya atau tidak, menjodohkan, dan juga sebab akibat. Yang selanjutnya adalah pemberian skor atau scoring. Perskoran sendiri merupakan langkah pertama dalam pengolahan hasil tes. Perskoran adalah suatu proses pengubahan jawaban-jawaban tes menjadi sebuah angka. Angka tersebut kemudian diubah menjadi nilai-nilai melalui sebuah proses pengolahan tertentu. Penggunaan simbol untuk menyatakan nilai-nilai seperti rentang 0 sampai 10, 0 sampai 100, kemudian ada 0 sampai 4, ada juga yang memberikan skor dengan huruf seperti A, B, C, D, dan E. Yang pertama adalah pemberian skor untuk tes berbentuk benar atau salah. Dengan dua cara, yaitu yang pertama tanpa denda dan yang kedua dengan denda. Tanpa denda yaitu banyaknya angka yang diperoleh siswa sebanyak jawaban yang cocok dengan kunci jawaban. Sedangkan denda karena diragukan atau adanya unsur tebakan. Pemberian skor yang kedua yaitu untuk tes bentuk jawaban singkat. Tes bentuk singkat yaitu bentuk tes menghendaki jawaban berbentuk kata atau kalimat pendek. Maka jawaban untuk tes tersebut tidak boleh berbentuk kalimat-kalimat panjang, tetapi harus sesingkat mungkin dan mengandung satu pengertian. Yang selanjutnya yaitu pemberian skor untuk tes bentuk perjodohan. Pada dasarnya, tes bentuk menjodohkan adalah tes bentuk pilihan ganda di mana jawaban-jawaban dijadikan satu. Demikian pula pertanyaan-pertanyaannya. Karena tes bentuk menjodohkan adalah tes bentuk pilihan ganda yang lebih kompleks, maka angka yang diberikan sebagai imbalan juga harus lebih banyak. Sebagai ancar-ancar dapat ditentukan bahwa angka untuk tiap nomor adalah 2 misalnya. Yang terakhir yaitu pemberian skor untuk tes bentuk uraian. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu 1. Membaca soal pertama dari seluruh siswa untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai lengkap tidaknya jawaban yang diberikan siswa secara keseluruhan. Yang kedua yaitu menentukan angka untuk soal pertama tersebut. Misalnya, jika jawaban lengkap diberi angka 5, kurang sedikit diberi angka 4, begitu seterusnya.
Yang selanjutnya yaitu mengulangi langkah-langkah tersebut untuk soal tes kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu menjumlahkan angka-angka yang diperoleh oleh masing-masing siswa untuk tes dalam bentuk uraian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui forum diskusi di WA. Terima kasih.